Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika. Pada video pembelajaran kita yang ke-9 bersama dengan kelas 11 MIA dan kelas 11 II1 dengan saya Ibu Anastasia Endah. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada video kali ini, bagaimana dengan kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan di video kita terdahulu, kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor di situ sudah kita belajar tentang alat ukur suhu, kemudian konversi suhu. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pemuaian. Pemuaian ini masih berkaitan dengan suhu dan kalor. Ya. Baik. Nah, pemuaian ini masih satu kompetensi dasar dengan suhu dan kalor ya. Nih, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kita lanjutkan pemuaian benda. Nah, mungkin kita sering menggunakan kata pemuaian. Nah, tapi mungkin juga sebagian besar dari kita itu tahu maksudnya, tetapi kita tidak mengerti artinya ya. Oke, pemuaian. Memuai itu berarti bertambah ya. Bertambah itu bisa bertambah panjang, bisa bertambah luasnya, bisa juga bertambah volumenya. Nah, nih. Pemuaian, nah ini artinya bertambah panjang, luas, ataupun volumenya dari suatu benda karena pengaruh kalor. Ya, jadi pasti karena ada pengaruh kalor ya. Baik. Pemuaian sendiri itu ada beberapa macam. Nah ini ada dua contoh pemuaian ya. Ini rel kereta api. Ini nanti masuk pemuaian luas bisa, muai panjang juga bisa ya. Nah ini kabel listrik tegangan tinggi. Ini juga memuai panjangnya. Ya. Pada rel kereta api itu pada sambungan kedua rel, sambungan antar rel itu diberi jarak. Nah, jaraknya berapa? Itu harus kita hitung ya. Kita hitung dari seberapa panjang logam rel itu memuai. Jadi jangan sampai pada saat kedua rel itu memuai, itu dia akan melebihi rongga yang ada. Ya, jadi rongga itu harus disesuaikan dengan berapa besar dia memuai. Kalau tidak nanti rel itu akan bisa melengkung dan ini akan sangat membahayakan kereta yang lewat. Begitupun dengan kabel. Kabel ini kalau dari awal itu dipasang kenceng, jadi kenceng, tidak kendor. Nah, ini pun memasang ini harus tahu waktu ya. Kita harus paham dengan waktu. Kalau kita memasang ini pada saat suhu di tempat ini mencapai suhu terendah, itu kita memasang kabel memang agak tegang, tapi tidak terlalu kenceng ya. Oke. Bisa juga ini dipasang pada saat suhu tertinggi. Kalau pada saat suhu tertinggi itu memasang ini harus kendor, sangat kendor. Nah, tetapi lebih bagus, paling bagus kalau memasang kabel ini pada saat suhunya terendah. Ya. Pada saat suhu terendah itu kabel dipasang agak tegang, tapi tidak terlalu kencang. Nah, nanti pada saat tempat ini mencapai suhu tertinggi, kabel ini akan memuai. Nah, memuai sehingga kalau kalian lihat, kalau siang hari itu kabel listrik pada tegangan tinggi itu dia akan kendor ya, melengkung. Itu. Oke, kita lanjutkan.
Pemuaian pada zat padat. Jadi pemuaian itu sendiri nanti ada 3 jenis ya, pemuaian pada zat padat, kemudian pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada gas. Yang pertama kita bahas adalah pemuaian pada zat padat. Pada zat padat ini akan mengalami 3 pemuaian, yaitu muai panjang, nanti ada muai luas, dan muai volume. Muai panjang adalah pertambahan panjang suatu benda sebesar 1 satuan panjang dengan kenaikan suhu 1 satuan suhu. Ya. Oke, perumusannya ini delta L. Delta L ini adalah pertambahan panjangnya. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Pertambahan panjang suatu benda sama dengan panjang mula-mula suatu benda dikali koefisien muai panjang dikali perubahan waktu. Ya. Oke, nah ini dengan L ini adalah panjang benda sesudah menerima kalor. Ya, panjang akhir itu sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjangnya. Nah, karena delta L itu sama dengan sekian, maka bisa kita masukkan ke sini. Ya. L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa delta T. Ini ada L0, ada L0, bisa kita sederhanakan menjadi ini. Ya. L sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Ya. Baik. Sekarang keterangannya. Iya, L panjang benda setelah dipanaskan, L0 panjang mula-mula, alfa itu koefisien Y panjang benda. Delta L itu pertambahan panjang benda. Ya, oke, delta T perubahan suhu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada muai luas. Muai luas. Nah, definisinya mirip dengan yang tadi, cuma kalau tadi panjang ini luas ya. Oke, kita langsung pada perumusannya. Nah, perumusannya juga mirip. Kalau tadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, ini muai luas, pertambahan luasnya delta A itu luas mula-mula dikali koefisien muai luas. Ya, koefisien muai luas ini beta, ini besarnya 2 kali koefisien muai panjang. Jadi beta ini sama dengan 2 alfa, ya, dikali perubahan suhunya. Oke, ini ya, A sama dengan A0 ditambah delta A. Nah ini, ya, sama dengan yang tadi ya. Nah ini keterangannya. A luas benda setelah dipanaskan, A0 luas benda mula-mula, beta itu koefisien muai luas, besarnya sama dengan 2 alfa. Ya, delta A pertambahan panjang luas, delta T perubahan suhu benda. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, muai volume. Nah, muai volume ini langsung perumusannya saja, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Gamma ini adalah koefisien muai volume yang besarnya 3 alfa. Ya. Nah, ini sama ya, ini hanya ininya saja, kalau tadi L kemudian A ini V ya. Oke. Keterangannya, V volume benda setelah dipanaskan, V0 volume benda mula-mula, gamma koefisien muai volume besarnya 3 alfa ya. Pertambahan panjang volume ini delta V, delta T perubahan suhu. Oke, kita lanjutkan. Pemuaian pada zat cair. Nah, pada zat cair ini hanya akan mengalami muai volume, ya, muai volume, tidak mengalami pemuaian panjang ataupun luas, ya. Nih, ya. Air itu mempunyai suatu keistimewaan. Ada yang ingat dengan istilah anomali air, ya? Ingat? Nah, kalau lupa, nah ini, ya.
Air mempunyai suatu keistimewaan, yaitu air itu akan menyusut jika didinginkan sampai pada suhu 4 derajat Celcius. Tetapi jika didinginkan lagi hingga suhunya mencapai 0 derajat Celcius, air justru akan memuai. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan dengan anomali air. Anomali air ya, keistimewaan dari air. Baik, kita lanjutkan perumusannya. Ini berarti hanya mengalami muai volume. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Oke, nah sama. Nanti keterangannya juga sama ya. Nah, ini keterangannya sama. Nah, oke. Nah, kita lanjut pada pemuaian yang berikutnya. Pemuaian pada zat gas. Ini juga hanya mengalami pemuaian volume. Pemuaian volume, tapi ada sedikit perbedaan dengan muai pada zat cair ya. Nih, gas juga hanya mengalami pemuaian volume ketika terjadi kenaikan suhu dan akan mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. Nah, perumusannya sama ya, sama persis. Hanya nanti ada bedanya di gamma, koefisien muai volumenya ya. Nih. Gamma itu besarnya bukan 3 alfa, tetapi 1/273. Nah, 273 ini adalah titik beku dari skala Kelvin. Ya, jadi di sini nanti harus suhunya pada skala derajat Kelvin, ya. Oke. Nah, nih. Keterangannya sama ya. Nah, ini belum diubah nih. Ini harusnya dalam Kelvin ya, dalam Kelvin. Oke. Contoh soal. Yang pertama, tembaga sepanjang 50 cm memiliki suhu awal 27 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, berapa panjang tembaga pada saat dipanaskan hingga suhunya 77 derajat Celcius. Nah, ingat yang pertama kita tuliskan adalah diketahui. Ini panjang L0 ya, panjang suhu awal ini T1, ini koefisien muai panjang itu alfa, ini T2. Nah, ditanya L. Oke. Nah, masih ingat rumusnya? L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Kita bisa pakai rumus itu, bisa juga pakai rumus yang pertama tadi. Nah, kita langsung pakai rumus ini ya. L0-nya berapa tadi? 50. Nah, ini delta T-nya 77 dikurang 27. Nah, diperoleh 50,045 cm ya. Oke, ini nanti bisa diamati ya. Kemudian contoh yang kedua. Plat kuningan tipis dengan luas 2 meter persegi dipanasi hingga suhunya naik sebesar. Naik sebesar itu berarti delta T ya. Jika koefisien muai panjang, koefisien muai panjang alfa hitunglah pertambahan luas. Kemudian luas plat. Nah, ini diketahui delta T alfa. Ditanya, oh ini beta, ini karena luas dia pakai beta ya, beta 2 kali alfa. Nah, yang B, ini pertambahan luas, ini luas plat setelah dipanaskan. Nah, berarti kita harus dari delta A dulu. Jawab. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Tinggal kita masukkan beta, tadi sudah kita hitung ya.
Nah, ini. Nah, diperoleh pertambahan luasnya adalah 0,0038 meter kuadrat atau meter persegi. Nah, yang B, nah ini, menggunakan rumus A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T boleh. Menggunakan rumus A sama dengan A0 ditambah delta A juga boleh, ya. Oke, kita coba yang ini, masukkan angkanya 2 kali 1 ditambah 38 kali 10 pangkat min 6 kali 50. Nah, hasil akhirnya diperoleh 2,0038 meter persegi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang satunya? A sama dengan A0 ditambah delta A. Nah, A0-nya 2, delta A sekian. Nah, sama hasilnya ya, 2,0038 meter persegi. Nah, baik, kita lanjutkan. Soal nomor 3, bejana berukuran 1 liter terbuat dari bahan dengan koefisien muai panjang 1,5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Bejana diisi fluida yang memiliki koefisien muai volume 1, ini koefisien muai volume ya, 1,45 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Jika bejana dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu 20 derajat, kenaikan suhu berarti delta T ya. Berapakah volume fluida yang tumpah? Nah, di sini kita harus mencari volume akhir masing-masing ya, bejana maupun fluidanya. Pertama kita nganu dulu, diketahui ya. V0 ya. Volume awal dari bejana sama dengan volume awal dari fluida 1 liter ya. Ini delta T-nya 20. Ini koefisien muai panjang bejana, ini koefisien muai volume fluida ya. Nih ditanya delta V. Delta V ya. Oke. Delta V itu volume fluida yang tumpah ya, karena di sini ada dua benda, bejana dengan fluida. Yang pertama kita cari untuk bejana dulu. Volume akhir dari bejana. Ya, nih. VB sama dengan V0B kali 1 ditambah gamma B kali delta T. Gamma langsung kita masukkan 3 kali alfa ya. Nih kita masukkan 1 ditambah dikali 1 ditambah 3 kali 1,5 4,5 kali 10 pangkat min 5 kali 20. Nah, ini ya. Nah, diperoleh ini kita buat desimal. Nah, 90 kali 10 pangkat min 5 itu 0,00090. Nah, oke. Nah, ini dikali berarti hasilnya tetap ya 1,00090 meter kubik. Nah, ini untuk volume bejana. Sekarang kita cari volume fluida. Nah, volume fluida. Nah, ini sama. Ini sudah langsung gamma ya, karena di situ koefisien muai volume. Langsung kita masukkan. Nah, ya, diperoleh 1,45 kali 10 pangkat min 4 kali 20. Itu 29 kali 10 pangkat min 4. 29 kali 10 pangkat min 4 itu kalau kita buat desimal 0,0029. Ditambah 1 sekian. Dikali 1 hasilnya tetap. Jadi volume fluida sesudah dipanaskan itu 1,0029 meter kubik. Nah, sekarang kita tinggal mencari volume fluida yang tumpah. Ini volume fluida dikurang dengan volume bejana ya. Nah, 0,002 meter kubik. Ini volume fluida yang tumpah ya. Oke, soal yang keempat, 2 liter gas bersuhu 0 derajat Celcius berada dalam tabung dengan piston yang dapat bergerak fleksibel. Jika gas dipanaskan hingga mencapai suhu 136,5 derajat Celcius, berapakah volume gas setelah dipanaskan? Ini gas ya. Oke, diketahui volumenya V0-nya 2 liter, suhu awalnya 0, suhu akhirnya 136,5. Nah,
ditanya volume akhir ya. Volume akhir. Ingat gamma di sini adalah 1/273. Nah, ini ya. Langsung kita masukkan V0-nya 2, delta T-nya sekian dikurangi 0. Oke. Dapat ini. Ini bisa kita coret, ini dapat 2 ya. Jadi ini 1, tinggal 2 kali 1 ditambah setengah. Nah, ini ya. Hasilnya 3 liter. Jadi volume akhir setelah dipanaskan itu volume gasnya menjadi 3 liter. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ibu rasa jelas ya penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa bertanya melalui WA ataupun pada saat kita melaksanakan Google Meet ya. Baik. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai hand sanitizer, jaga jarak ya, jaga kerumunan. Baik, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.